Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abu, ayahanda, para abi, para tengku, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perasaan saya saat ini dua. Pertama, seperti sedang di padang Arafah. Yang kedua, seperti dai cilik yang akan dinilai oleh para abu dan bayi. Doakan saya supaya bisa tausiah sampai selesai. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuman wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa. Tak boleh. Dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki. Pokoknya tak ada sifat bagi dia. Dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim. Maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, macam Abdul Somad duduk di atas arsy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Allah maha kuasa.
yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal. Alhamdulillah, sekarang muncul jamaah yang tetap membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jumlah pengikutnya 175.000 orang. Jamaah itu bernama Sirul Mubtadi. Nih yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Datang dai-dai neo Mu'tazilah, datang dai-dai dari Mujassimah dengan ceramah-ceramah di YouTube, tidak bisa dilarang. Dulu para abu, para abi, para tengku, ayahanda, jangan baca buku ini Mujassimah. Jangan baca buku ini Mu'tazilah. Sekarang tidak bisa dilarang karena dia masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita, masuk ke dalam HP istri kita. Dia bernama www.google.com. Alhamdulillah, hadir para ulama membentengi umat. Tidak hanya di Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Norwegia, sampai kepada saudara-saudara kita di Eropa, membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya ceritakan sekelumit contoh kecil bagaimana hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kalau saya melihat ke sana, saya membelakangi Abu. Mana lebih baik, membelakangi Abu atau membelakangi Jamaah? Semua perbuatan saya ini ada alasan. Bisa kita lanjutkan? Tadi begitu kami naik ke atas, maka lalu kemudian panitia menyalahkan tukang pasang tenda. Kenapa ini dipasang? Ini salah pasang. Kenapa begini? Kata tukang tenda, jangan disalahkan. Ini takdir Allah. Kami ini, kata tukang pasang tenda, macam pokok kayu yang tak punya kuasa apa-apa. Ditumbangkan jatuh, dihembus angin ke kiri ke kanan. Kami ini terpaksa bahasa Arabnya jabar. Ada kelompok yang mengatakan dia terpaksa. Nama kelompok ini Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Ketika dia minum khamar, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum khamar? Aku sebetulnya tak mau mabuk, tapi aku sudah terpaksa oleh takdir. Pulang anak dalam keadaan maaf Abu, maaf tak sopan, izinkan saya bicara. Hamil 3 bulan. Kenapa kamu hamil? Ayah jangan marah, aku sebenarnya tak mau. Ini takdir. Nama kelompok ini Jabariyah. Datang yang melawan Jabariyah, namanya Qadariyah. Kata Qadariyah, tak ada takdir. Kamu bersembunyi di balik takdir. Kamu yang salah pasang, kamu katakan takdir yang salah. Maka kata kelompok Qadariyah, tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat. Takdir tak ada. Kita sunat saja rukun iman. Yang satu bersandar kepada takdir, Jabariyah. Yang satu mengatakan tak ada itu takdir. Allah menciptakan manusia bebas, free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah. Berkelahi antara Qadariyah dengan Jabariyah. Siapa yang menyelesaikan ini? Ahlus Sunnah wal.
Memang Allah menciptakan takdir. Siapa yang tak percaya takdir kafir. Tapi Allah memberikan al-kasbu, ikhtiar dan usaha. Maaf, air minum saja. Ini air minum punya saya. Betul. Ini ditakdirkan untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tak berusaha dengan al-kasbu wal ikhtiar untuk menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, bisa airnya masuk? Letakkan aja bawah, buka mulutnya. Maka apa kata orang ahlu sunnah? Orang Jabariyah, kau katakan tak ada usaha, semuanya takdir. Iya, kalau gitu tak usah bergerak, tempeleng, diam. Maka selesailah masalah Jabariyah dengan Qadariyah dengan datangnya ahlu sunnah wal Bidayah. Ini sudah selesai dikaji. Apa nama kitabnya? Al-Husunul Hamidiyah. Apa nama kitabnya? Ad-Dasuqi ala Syarhil Ummil Barahin. Apa nama kitabnya? Kitab-kitab ahlu sunnah. Di pesantren selesai, Bidayah selesai, tapi di masyarakat kacau balau, tunggang langgang, lintang tukang. Yang berani menyampaikan ini siapa? Alhamdulillah, datanglah sebuah komunitas jamaah itu bernama Sirul Muqtadin. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ikut Sirul Muqtadin? Kenapa ya? Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Ahlussunnah wal Jamaah, semangat yang berapi-api harus diiringi dengan komunikasi yang baik, dengan penjelasan yang lembut, meniru bahasa ayahanda tadi. Betul? Sampai penjelasan dua contoh ini bisa dipahami Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, kita kasih contoh ketiga. Macam makan obat 3 kali sehari. Al-Quran ini makhluk karena ada hurufnya. Ada huruf ba. Huruf ba memukul sin. Al-Quran ini makhluk karena ditulis kata Mu'tazilah. Maka muncullah fitnah namanya fitnah khalqil Quran, mengatakan Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Quran itu kalamullah, Quran itu qadim, Quran itu kalamullah, sudah ada sebelum ada sesuatu, disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hurufnya, tintanya, kertasnya, dulu Quran ditulis di pelepah korma, di batu, tapi substansi makna isinya itu adalah qadim. Maka masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Siapa namanya? Imam Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal. Meninggal tahun 241 di kota Baghdad, Irak. Dulu presidennya Saddam Hussein. Dibom oleh George Bush rata dengan tanah. Mudah-mudahan masuk neraka jahanam George Bush. Saya paling sakit hati sama George Bush. Kenapa? Karena saya dulu mau S2 ke Baghdad. Gratis. Sudah selebar S2 Baghdad gratis. Pas mau berangkat dibom rata kampus dengan tanah. Maka ingat betul saya dengan Baghdad ini. Maka di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara karena waktu itu penguasanya berpaham Mu'tazilah. Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Ahmad bin Hanbal, Quran makhluk. Kamu harus mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Quran qadim, kalamullah. Tidak, harus berkata makhluk. Tapi ternyata dia istiqomah dan masuk ke dalam penjara.
Akhirnya sultan yang ketiga barulah dia lepas karena ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada, kira-kira sekarang ada tak orang yang mengatakan Quran ini makhluk? Ada di kampus-kampus. Diambilnya Quran, dicampakkannya ke lantai, diinjak. Quran ini makhluk, yang qadim itu di sana di Lauhil Mahfuz. Murid tak berani melawan. Kenapa? Kalau melawan nilai C. Coba kalau datang ke Sirul Muqtadin, dosen-dosen yang mijak Quran, datang kalian ke Sirul Muqtadin, dikeroyok sama ibu-ibu ini tamat kalian. Jangankan kami yang laki-laki, ibu ini aja bawa pisau potong cabai putus kalian. Tapi ada satu muridnya yang cerdas. Datang muridnya, Pak, ini buku bapak kan? Iya. Yang nulis bapak kan? Iya. Dicampakkannya buku ke lantai, diinjak-injak. Ini buku bapak. Merah wajah bapak. Kenapa kamu injak buku bapak? Ini kan buku bapak, bukan bapak. Ternyata otak tak dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kita Al-Quran kalamullah, substansi makna dia adalah kalam Allah qadim. Maka ahlus sunnah wal jamaah menjaga itu sampai sekarang. Sekarang pengajian kosong daripada ilmu. Ustadz tak bisa menjelaskan kitab. Nanti kalau dijelaskan kitab jamaah lari. Tapi ternyata ada satu lembaga majelis ilmu berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah, istiqomah, jamaahnya bisa sampai. Nanti kalau jamaah ini tetap diambil gambar drone dari atas, dimasukkan ke internet, apa kata orang yang menengok? Masya Allah, banyaknya jamaah Ustadz Somad. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu sapi, padahal punya kambing. Hebat ya jamaah Ustadz Somad. Ustadz Somad pun senyum-senyum. Padahal itu adalah perjuangan para abu, perjuangan para abi, perjuangan ayahanda, perjuangan tengku-tengku alim ulama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ahlus sunnah wal. Siap bela ahlus sunnah, siap bela ahlus sunnah. Takbir, Allahu Akbar. Itu takbir susulan. Masya Allah. Jadi ciri Sirul Muqtadin pertama, akidahnya ahlus sunnah wal wujud tidak baqa mukhalafatul hawadis diamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama pasor kalam. Sekarang ada kelompok yang tak percaya azab kubur. Mana ada azab kubur? Mana ada azab kubur? Azab kubur itu tidak ada. Kau tak percaya azab kubur? Tidak. Amatilah. Kita kalau lewat makam kan kita baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqdirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tolong buatkan baleho sebesar yang atas. Kalau yang ini mahal, besar itu 100.000, 200.000. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqdirin nasallallahu lakumul afiyah. Tempel di seluruh makam-makam kuburan yang ada di sini. Tulis di pojok, coblos nomor. Lebih positif daripada menempel gambar memanjat pokok kayu. Iya kan? Di seluruh makam-makam doa ziarah kubur. Andai duduk, alhamdulillah. Andai tak terduduk, sudah jelas kemana tempat. Lebih bermanfaat, lebih positif. Ini plastik, lapuknya lama.
insya Allah bisa dipakai 5 tahun yang akan datang. Doa ziarah kubur. Untuk apa ada doa ziarah kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan ada. Makanya kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, hai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Saya sholat tak pernah baca itu Pak Ustaz. Berarti doanya pendek. Bil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi ibarat makan itu nasi sama kecap. Kalau mau penuh tambahlah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'allamtu wa ma asraftu wa ma ta'lam bi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barulah lengkap salam. Kalau cuma sekedar bil alamina innaka hamidum majid, itu kamera lantai, itu kamera. Tapi kalau sampai doa panjang, itu kamera dari atas. Masya Allah. Bonus, bagus. Untuk apa minta selamat dari azab kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan azab kubur itu ada menurut Ahlus Sunnah wal. Makanya salam itu tidak ada cuma untuk orang yang hidup. Tadi kayak pertama kali tadi salam, Assalamualaikum. Selamat suamimu, jangan sampai dilarikan orang. Selamat istrimu, jangan sampai diganggu senior, senang istri orang. Selamat suamimu, jangan sampai diganggu pelakor. Assalamualaikum. Sebelum kita lewat di makam, begitu juga. Assalamualaikum. Selamat engkau wahai penghuni kubur dari azab kubur. Salam yang tak boleh kita jawab, salam imam waktu sholat. Itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Karena sholat kita belum kita selesaikan. Nah, inilah Ahlus Sunnah yang dijelaskan Ustaz Somad tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kecil. Ini 0,01%. Lalu lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya di mana? Ikuti pengajian Sirul Muqtadin seminggu sekali di kampung desa masing-masing. Siap? Jangan sampai absen sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua tadi. Jangan sampai absen datang. Yang sudah mendaftar alhamdulillah, yang belum mendaftar na'udzubillah. Yang ingin mendaftar, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Iurannya bukan banyak, 3.000 kali 100.000 jamaah. 3.000 kali 100.000 berapa? Memang kalau kena panas payah ngitung ya. 3.000 perak kali di 100.000 jamaah. Jamaah semuanya 175.000. Cuma kan payah kita 75 nih. Oke, 100 saja. 3.000 perak kali 100.000 jamaah sama dengan 300 juta. Itu kalau dibelikan cendol berenang kita siang ini. Begitulah hebatnya kekuatan. Maka berjamaah. Ada sebagian orang, untuk apa lagi buat persatuan majelis? Kan NU sudah ada, kan Muhammadiyah sudah ada, kan Perti sudah ada, kan Persis sudah ada, kan Al-Irsyad sudah ada. Ini jamaah bukan untuk kelahi. Ini jamaah untuk menjaga. Makin banyak jamaah makin bagus. Ayah anda masih tetap aktif di Nahdlatul Ulama, masih tetap bapak ibu aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi ini untuk persatuan. Wa ta'awanu
ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perkelahian. Insya Allah. Ustaz Abdul Somad kurang mantap dalam mengajarkan akidah, karena waktu kuliah dulu jurusannya jurusan hadis. Tapi ada kawan saya, sahabat saya, S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah, tamat dari Al-Azhar, LC, MA, doktor akidah. Makanya saya selalu minta tolong beliau, Tengku, aku sekarang sedang terpojok ini, diejek-ejek orang di internet, tolong buatkan dulu video dalam masalah ini. Beliau kirim, ini videonya, selalu membela saya. Itulah sahabat saya di Mesir dulu, asli putra dari PD Tengku Amri. Tegak dulu Tengku. Banyak ibu-ibu ini yang belum kenal. Tuh, sahabat saya, doktor dari Al-Azhar. Masa akidah Asy'ari itu di kepala beliau. Lalu membela saya di internet, asli putra dari Aceh. Udah, tapi ibu jangan sedih, sudah menikah. Duduk. Sudah menikah, tapi baru 1 kali. Artinya masih ada 3 kesempatan lah. Apa yang dimuliakan Allah? Coba tengok wajahnya, ganteng, putih, doktor pula. Ini Ustaz Somad udahlah hitam, kurus, kering, LC. Bawa ijazah LC, lagi cemas. Kita kalau ceramah di depan Abu, di depan Abi ini bawaannya cemas saja. Jantung itu tak normal. Biasa kalau saya ceramah kan lancar aja. Jamaah, rapi. Hari ini dah. Ini pun bisa bertahan nih karena doa Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, amin. Dah, akidahnya sudah selesai. Akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241. 4 ini Ahlus Sunnah wal. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ingatnya, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar, tangannya di bawah. Allahu Akbar, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, bacaannya wash, bukan hafs an asim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa yang terjadi? Luruskan shaf, saya pun jadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jamaah udah mulai. Sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Begitu salam langsung jamaah ISIS. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama: Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama atuknya siapa. Mama, nama atuk siapa? Aku pun tak tahu. Buat aja situ bin botol. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian, tak usah lagi sebut ya, nampak. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Loh, kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kenapa kau buat Hanafi? Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul ra'yi dia dalil tak banyak. Cerdas dia, menyesal saya nulis Syafi'i. Kata dia, kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah khatam Syafi'i. Di Mesir ini kita pelajari Hanafi, hafalnya tak terlalu banyak. Kan Imam Hanafi ahlul ra'yi, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qala al-Hanaf, menurut saya. Tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hamba. Bukan berarti kita salahkan mereka. Adapun orang yang tidak mau bermazhab, saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita dicumbat juga pakai kapas karena benana. Imam Syafi'i kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu juga paham. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku, baru kau belajar sama aku. Begitulah, baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas. Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke Semenanjung Negeri. Negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya Aceh, nanti ceramah dia di Papua dibilangnya Papua. Tidak, saudara. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati.
Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran, karena yang merubah terjemah bahasa Arab yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itulah yang menulis kitab bernama Tarjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matannya berjudul As-Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan, UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah dijaga oleh Sirul Muqtadir. Pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ini penting apa tak penting? Penting. Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan dulu, dan mereka semua mengangguk. Tadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat menggeleng, maka saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullah. Al-adab fauqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tahajudmu sampai kakimu bengkak, ya Muhammad istighfarmu 100 kali, ya Muhammad hajimu. Tak ada. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah, di Sirul Muqtadir ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Bu, kata guru-guru. Bu, kata abu-abu, berakhlak bu, jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak keli 3 inci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam hantu. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih, karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan Ustaz, ini ujungnya tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Bapak cuma satu.
ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, cobalah yang 3. Saya ingin dapat 3 Pak Ustaz. Balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan sekolah. Saya ingin melahirkan Pak Ustaz. Beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Ingin menyusukan anak, coba. Ustaz dah pernah nyoba, udah saya tes. Apa anak saya umur setahun, saya letakkan. Tak mau dia. Tahu dia membedakan. Lain ini katanya. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, perempuan itulah tiang negeri. Aceh akan baik kalau perempuan-perempuannya sudah ikut pengajian, insyaallah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Sekarang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya sambung sama laki. Nama anak pertama Amitabh Bachchan, nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat, orang dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang paling dia cintai. Jangan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri K-pop Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muqtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muqtadin bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, jamaah dari PD. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan, para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama-ulama kita. Almarhum ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga bersama jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah bersama jamaah Sirul Muqtadin. Dipanggil malaikat. Berikut ini jamaah Sirul Muqtadin. Masuk ramai-ramai. Pertama masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, penasehat, jamaah dari PD 30.000 orang. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini dari mana? Dari Riau. Jamaah Sirul Muqtadin. Ini topinya, bajunya Sirul Muqtadin. Yang jadi masalah kita mati tak bawa topi, tidak bawa seragam, tapi ada syafaat guru. Waktu itu apa kata ayah? Malaikat itu memang bukan orang Sirul Muqtadin, tapi pernah ceramah sekali di Sirul Muqtadin. Masuk. Itulah syafaat tuan-tuan guru, syafaat para abu, syafaat orang beriman. Hadisnya sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari. Syafaat Quran ada, syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat malaikat ada, syafaat orang beriman. Ustaz Somad, tolong pandang wajah kami. Nanti kalau di surga kau tak melihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Ente kok pede kali masuk neraka? Ustaz Somad pun tidak mentang-mentang, iya nanti cari kau di neraka. Ya. Bukan begitu. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti begitu masuk ke dalam surga, ditengok surga sunyi. Malaikat,
Yang lain mana? Mereka di VVIP. Di kelas ekonomi. Menengok Abu, menengok Aki, menengok Tengku. Kalian sudah amal banyak, aku belum ada berbuat apa-apa. Ini jamaah kalian ramai. Menengok jamaah, ibu sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Bapak sudah mencari makan yang halal. Kalau nampak orang tua, engkau sudah tua Pak, boleh jadi amalmu lebih banyak daripada aku. Nampak anak kecil, amal engkau belum ada dosa anak, sedangkan aku lapendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa diri lebih mulia. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhlak itulah tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Tasawuf man safa qalbuhu lillah. Tasawuf orang yang hatinya bersih. Sekarang ada orang mengaku tasawuf, aku yang tasawuf. Ambil golok, ini tasawuf. Itu bukan tasawuf, dukun. Baju tasawuf isi kejawen, baju tasawuf isi hantu. Tasawuf adalah apa kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, halul qalbi ma'allah. Bagaimana merasakan kedekatan hati dengan Allah. Itulah tasawuf. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Inilah yang dijaga oleh Sirul Muqtadin. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kita mesti masuk Sirul Muqtadin? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Habis itu kerumunan yang ramai ini setelah selesai nanti pulang, apa yang terjadi? Bagaimana tadi pengajian Sirul Muqtadin di PD? Sampah di mana-mana. Makanya pulang nanti ambil botol-botol, ambil sampah-sampah. Botol saya pun saya bawa. Jangan sampai lupa, saya bawa. Airnya diminum sampai habis. Jangan mubazir. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang suka buang-buang air, saudara setan. Makanya kalau dia baca auzubillah, setan tak mau lari. Auzubillah minasyaitonir rajim. Oh saudara. Bagaimana pengajian Sirul Muqtadin tadi? Masya Allah. Gimana? Hilang selepu. Bukan begitu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Betul? Siap merubah kerumunan ini menjadi kekuatan? Siap bela syariat Islam? Siap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Takbir. Nah, ada dinas syariat Islam, ada dinas khusus menangani masalah Dayak, ada otonomi khusus Aceh. Bank Aceh sudah berubah menjadi bank syariah. Ini karena ada kekuatan. Betul? Pesantren-pesantren Dayak akan dibantu oleh Pemda. Pemda dapat duit dari APBD. APBD mengalokasikan dana karena ada Perda. Di luar sana namanya Perda. Di Aceh namanya Kanun. Yang membuat Kanun itu siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Nih yang akan memilih wakil-wakil rakyat. Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilkada sudah lewat. Itu beda pilkada sama pilkada. Sekarang saya jelaskan di depan alim ulama. Kalau tak ada mereka sudah saya jelaskan. Jangan sampai lupa. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan laku juga ya. Tapi kalau politikus melihat orang banyak gini, wah ini 2 kursi nih. Nah ini 3 suara ini.
suara umat Islam yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah laut pasir di tepi pantai. Dia harus solid, sesolid solat. Betul? Oleh sebab itu berikan suara kepada orang yang mendukung syariat Islam. Siap? Pilih wakil-wakil kita yang peduli kepada daya syariat Islam, pondok pesantren dan para ulama. Siap? Ini nampaknya Ustaz Somad kampanye ini. Ustaz Somad tidak ada urusan sama kampanye. Ustaz Somad tak kampanye jadi pilih orang jadi cawapres. Ustaz Somad hanya ingin suara umat Islam, jangan sekedar ngaji, jangan sekedar sholawat, jangan sekedar istighfar, jangan sekedar puasa sunnah, tapi amalnya adalah amal berjamaah. Maka akan lahirlah bupati-bupati yang peduli syariat Islam, gubernur-gubernur yang peduli syariat Islam, anggota-anggota dewan yang peduli syariat Islam, DPD-DPD yang memperjuangkan, senator-senator yang memperjuangkan aspirasi umat Islam sehingga dia menjadi pendidik. Ustaz Somad, alhamdulillah bupati kami rajin puasa sunat, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin sholat tahajud. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung bro. Bupati amalnya bukan sholat duha, bupati amalnya bukan sholat sunat, bupati amalnya bukan baca yasin. Itu amal setiap pribadi muslim. Betul? Amal bupati apa? Gunakan kekuasaan, tanda tanganmu menolong agama. Salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Maka umat Islam mesti peduli politik. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka suaranya akan dipolitiki. Betul? Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi kita. Kita punya jamaah yang banyak. Tapi tadi ingat apa kata ketua? Kalau ada anggota yang mencalonkan diri silakan, tapi jangan bawa-bawa seret-seret sirul muhtadin ke politik. Artinya apa? Dia tidak terikat dengan apapun, tapi umat Islam mesti cerdas. Mungkin itulah sebabnya Ustaz Somad tidak boleh masuk di sini, Ustaz Somad diusir di sini, Ustaz dipersekusi di sini. Kenapa? Karena Ustaz bicara masalah suara. Orang sekarang jangan singgung-singgung masalah suara. Ustaz kalau ceramah judulnya sabar aja. Pengajian kita siang ini tentang sabar. Panas Bu, panas Pak. Sabar ya. Yang sabar masuk surga. Anak kita dibonceng orang sabar, bini kita dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ustaz janganlah ngomong gitu di depan ulama, kasar, goblok. Umat ini harus punya kekuatan. Kita tidak lagi tinggal di zaman kerajaan Samudra Pasai yang rajanya soleh-soleh, melahirkan anak yang soleh, dilanjutkan oleh anak yang soleh. Sultan Iskandar muda soleh, pergi dia ke Selat Malaka, menikah dengan putri selendang ungu, lahir anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Melayu Islam Asahan, sekarang menjadi Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran. Dari mana? Dari Aceh. Dari seorang raja yang soleh, lahir anak yang soleh, lahir cucu yang soleh. Terakhir Sultan Asahan dipenggal kepalanya Sultan Saipun di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Berakhir masa kerajaan. Sekarang tidak lagi tinggal kerajaan. Kita sekarang pakai demokrasi. Demokrasi itu bagaimana caranya? Tidak anaknya menggantikan bapaknya. Lalu bagaimana? One man, one vote. Satu orang, satu suara. Ibu-ibu punya suara. Ambil paku, cucuk lubang hidung. Makanya mana yang lebih penting masalah suara? Suara ibu apa suara bapak? Banyak yang bingung kan? Ibu-ibu ragu mau bilang suara ibu, abu-abu, abi-abi, laki-laki. Ustaz Somad laki-laki. Sekarang begini,
Saya ceramah ke 100 laki-laki. Bapak-bapak, pilihlah wakil-wakil kita yang soleh-soleh. Kata saya, pilihlah 100 bapak-bapak yang berani membawa cerita itu ke rumah. Tinggal 50 orang. Karena yang 50 waktu saya ceramah tadi, dari yang 50 itu yang berani cerita ke istrinya tinggal 20. Karena yang 30 itu anggota istri, ikatan suami takut istri. Dari yang 20 itu yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Dari 100 tinggal. Tapi kalau saya bicara ke perempuan, 100 perempuan pulang ke rumah cerita ke 100 suaminya, jadi 200. 100 perempuan cerita ke 100 anaknya, menjadi 300. 100 perempuan cerita kepada 100 menantunya, menjadi 100 perempuan bercerita kepada cucu-cucunya, menjadi 450. Karena yang bagian belum lahir anak. Kira-kira mana yang lebih penting ceramah? Ke laki-laki apa ke perempuan? Nampak hebatnya peran perempuan? Laki-laki tak bisa mengancam perempuan, tapi perempuan dia panggil suaminya. Suamiku, anakku, menantuku, cucuku, pilih ini. Kalau tidak, maksud ini bukan dia mau bunuh, tak ada makan siang, kan dia yang masak. Perempuan perannya luar biasa, maka jangan sepelekan perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki di atas ini, semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tapi perempuan itu tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Ustaz nih tak bisa dipegang cepat. Sudah pegang ujungnya tak enak. Yang paling mulia bukan laki-laki, bukan perempuan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut pada suami, takut pada Allah, mulia. Istri takut pada Allah, mulia. Jadi tujuan Sirul Muqtadin menjadi suami yang takut pada Allah, menjadi istri yang takut pada Allah, lahirlah anak-anak yang takut pada Allah. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada pesan ittaqullah. Suami takut pada Allah, istri takut pada Allah, anak takut pada Allah, memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin takut pada Allah. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Jelas drama Ustaz Somad? Pertama akidah Asy'ari, yang kedua fikih Syafi'i, yang ketiga tasawuf Al-Ghazali, yang keempat pentingnya politik, poligami pula kan? Politik. Andai mancing-mancing marah itu. Udah tahu panas, pancing-pancing pula. Tenang. Saya bela ini. Yang kelima, apalagi yang penting? Ekonomi. Sirul Muqtadin mantap. Dari mana Ustaz tahu? Dari seragamnya. Mantap. Ini menunjukkan, tengoklah mantap. Topi hijau, garis hijau. Kenapa dibuat hijau? Karena penghuni surga itu min sundusin khudrin, warna hijau. Itu maka jilbab ibu hijau. Itu maka selempang mereka hijau. Itu maka sorban ustaz warna hijau. Karena hijau. Makanya kubah di Masjid Nabawi, kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Masukkan duit ke kotak-kotak tadi warna merah. Hijau 20.000. Mana kotaknya itu kotak? Keluarkan kotaknya. Tadi udah Pak Ustaz, itu DP-nya. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, politik pilih wakil rakyat, pemimpin yang peduli. Yang kelima,
ekonomi penting. Ini sekarang banyak orang tak ekonomi. Ente gimana kebun sana? Pak Ustaz, urus kebun Pak Ustaz, kita zuhud mau mati aja. Itu ruko yang di sana, ruko udah serahkan aja buat Allah Pak Ustaz. Tapi pas lapar ngamuk. Mana nasi? Mana nasi? Nanti kalau ada suami ibu kayak gitu, abang kok nggak kerja? Gak usah lah kerja, ingat mati aja. Pas lapar, aku lapar, ingat mati aja bang. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Ini dibayangkannya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenalkan di kitab-kitab sirah, sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, sirah para ulama. Di dalam hadis Nabi dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan, memang kalau ngitung-ngitung ini payah, saya ulang lagi. Satu ekor onta 35 juta. Mahar Nabi nikah dengan Khadijah 20 ekor. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. 2 kijang Innova. Kira-kira kalau ada anak muda, anak lajang umur 25 tahun nikah dengan janda umur 40, maharnya 2 kijang Innova, kaya apa miskin? Banyak yang risau kan? Yang dulu nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai, telepon udah laku, ketek lalat. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti anak muda unjuk rasa ramai-ramai di PD. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Mahar yang tinggi itu bukan untuk menyusahkan kalian anak muda, tapi mahar itu untuk bekal kalian nanti mengharungi rumah tangga, supaya jangan sampai bahtera kalian dipukul ombak, dihempas gelombang, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu bawa barang dagangan. Bapak Ibu hafal ayatnya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Syita musim dingin, shayf musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syita musim dingin ke Yaman, shayf musim panas ke Syam. Sekarang kita hitung berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Nabi Muhammad bisnismen 7 negara. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan biarlah kita miskin, kita susah, kita melarat, kebun kita digarap orang biar aja, toko-toko kita, ketergantungan ekonomi, miskin, susah, melarat. Kada al-faqru, hampir saja orang fakir ayyakuna kufran. Fakir berubah menjadi kafir gara-gara siapa yang menjual imannya hanya karena baju kaos? Siapa yang menjual agamanya hanya karena nasi bungkus? Kenapa Ustaz tiba-tiba nasi bungkus? Nampak nasi itu. Siapa yang menjual akidahnya hanya gara-gara uang? Apa namanya? Money politik. Betul? Money, duit, politik. Datang orang nyebar duit 100.000. Wah, coblos saya nanti ya. Kalau ada orang ngasih 100.000 di PD, tak ada orang PD ngambil, tak laku, betul? Karena di PD orang mapan ekonominya. Kalau pernah ada yang ngasih, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke panti asuhan. Setuju? Udah mulai tak sama kuatnya. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke panti asuhan. Setuju. Jangan kau makan duit haram. 100.000 kau bawa ke warung nasi, belikan nasi sepiring, haram, berubah menjadi setetes darah, darah masuk ke dalam jantung, jantung menyembur naik ke otak, otakmu hitam. Nasiyatin
kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun otakmu hitam gara-gara makan haram. Hai, Ustaz nunjuk siapa ini kamu? Hai, yang dapat duit 100.000 jangan kau ambil, kalau bisa kau tolak, makan nih duit kau. Kalau segan ambil aja, masukkan ke panti asuhan. Ambil dari situ, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarga, kau kasih nasi bungkus. Semuanya? Tidak, 3 orang aja. Ibu 100.000, ibu 100.000, ibu 100.000. Balikkan duit itu kepada umat, jangan dimakan. Nanti datang telepon tiba-tiba ke saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari PD. Iya, ada apa? Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz. Haram, jangan diambil. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz. Ini ada ikhtilaf. Sekali haram tetap jangan ada pendapat yang kedua, tapi jaga tetap persatuan. Alhamdulillah kami disatukan oleh para abi, oleh para abu, oleh para abi, oleh para tengku. Yang membawa Ustaz Somad sini ke rumah siapa? Saya tak kenal dengan ayahanda. Yang mengenalkan Ustaz siapa? Abang kelas kami di Mesir, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai Yaman, Mesir, Maroko, ketuanya Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, kakak kelas kami di Mesir dulu. Mana orang? Banyak juga yang mau tengok Tengku. Ini dia. Ganteng-ganteng orang Aceh ya. Ada yang macam Cina, ada yang macam India, ada yang macam Sarukan. Masya Allah. Kami sama-sama dulu di Aliyah Darul Arafah Medan. Bedanya beliau 6 tahun, saya setahun. Jadi Ustaz lari? Enggak, tidak lari, studi Bandung. Habis itu kami sama-sama di Mesir. Habis itu beliau pulang ke Aceh, saya ke Maroko. Bertemu lagi. Ustaz Fadil, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Sirul Muqtadin mempertemukan. Sudah balik Ustaz. Masya Allah. Artinya jaga bersatu. Makanya ibu bapak nanti ikut. Bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri ikut ngaji Pak. Tak ada larangan. Sirul Muqtadin bukan aliran sesat, bukan ISIS, bukan komunis, bukan PKI, bukan penjahat. Ikut pengajian. Bapak-bapak yang ikut mengawal, ikut. Karena nanti kalau kita mati seragamnya akan dibuka semua. Polisi membuka seragam, tentara membuka seragam, Hansip apalagi, Satpam membuka seragam. Yang akan kita bawa mati jamaah. Apa untungnya jadi jamaah Sirul Muqtadin kalau mati dikirim Al-Fatihah? Bapak-bapak dari kepolisian ikut gabung dan tinggal dikirim. Bapak-bapak dari TNI Polri kirim. Saya tentu lah. Saya dah masuk dah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Oh cepat aja jamaah ini. Ustaz, kenapa itu Abu Abi Tengku kami selalu mengirimkan Al-Fatihah, Al-Fatihah? Al-Fatihah bukan cuma untuk orang mati, untuk orang hidup pun juga Al-Fatihah. Terjebak 3 orang di dalam gua. 3 orang dalam gua. Tertutup pintu gua. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian. Gajinya tak diambilnya. Gajinya ku pegang. Dia tak datang-datang. Ku belikan gajinya ke kambing. Kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, dia datang. Ku panggil dia, hei pembantu sini. Ini kambing ini punya kau semua. Ambil. Diambilnya kambing itu, satu pun tak disisakan. Parah juga pembantu. Kalau memang aku ikhlaskan engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua berkat soda. 2. Ya Allah, kami terjebak dalam pintu gua. Pintu sudah terbuka tapi belum terbuka semua, kami tak bisa keluar. Kata orang yang kedua, aku membawa susu kambing pulang ke rumah. Anakku menangis lapar, istriku menangis lapar.
tidak kuberikan sebelum emak ibuku meminum. Pas pagi kuberikan ke ibuku, sisanya baru ke anak istriku. Kalau memang amal baktiku ini lillah karena engkau bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Yang ketiga, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir kami berzina, tak jadi berzina karena takut pada engkau, bukakan pintu gua. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan 3 amal: sedekah, bakti kepada ibu, orang tua, ayah, dan tak jadi melakukan dosa. Kita sedekah 2.000 perak. Mana bertawassul 2.000 perak? Ya Allah, kabulkan doa kami berkat 2.000 perak kemarin. Kata malaikat, 2.000 itu kan kencing besi. Berbakti pada ibu, kita tak berbakti pada ibu. Datang ibu ke rumah kita, nah minta duit 10.000, aku mau beli nasi buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya nak, aku tanya biniku dulu. Ada model anak ini. 3, tak jadi bersih. Saya tak pernah berzina Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada yang ngajak. 3 ini kita tak bisa. Maka kita bertawassul dengan Al-Fatihah. Itulah asal dasar bertawassul dengan Fatihah. Makanya nanti Sirul Muqtadin membacakan Al-Fatihah untuk kemudahan istrinya melahirkan, supaya istri yang hamil-hamil mudah melahirkan Al-Fatihah, supaya yang mencalon-calon supaya Al-Fatihah, supaya yang belum nikah Al-Fatihah, supaya yang sudah nikah bisa nikah lagi Al-Fatihah. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah. Lalu Al-Fatihah untuk orang meninggal itu apa pula dalilnya? Nabi mengambil pelepah korma, dilepasnya 2, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan itu pelepah korma? Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih. Kalau ditusukkan ke makam, tasbihnya sampai ke dalam, ringan azab kubur. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Qur'an. Makanya yang paling afdal dalam Al-Azkar Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'an, afdalnya sekhatam Al-Quran. Paling afdal sekhatam Quran. Tak bisa sekhatam Quran, hatinya Al-Quran. Apa itu hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup Yasin, itulah yang paling bawah. Ummul Quran Al-Fatihah. Yang paling afdal sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, Yasin. Tak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati dia. Jadi nanti kalau ada orang yang tak percaya Al-Fatihah sampai pada orang mati, dalilnya sudah kita sebutkan, hadisnya sudah kita sampaikan, pendapat ulama ahli hadis Imam Nawawi ahli fikih sudah kita sampaikan. Dia tetap ngotot, saya tidak percaya Al-Fatihah bisa sampai pada orang mati. Nama lengkap ente siapa? Nanti kalau kau mati, aku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ini masalah gaib. Saya sampai hari ini percaya untuk para penggagas, para ulama seluruh negeri yang pernah menebarkan kebaikan, guru-guru kami, para wali-wali Allah yang sudah mengajarkan kami kebaikan di bumi Aceh ini, Samudra Pasai, yang tak dapat kami balas. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Disampaikan malaikat. Untuk apa Ustaz ajak kami baca Fatihah ramai-ramai? Momen ramai seperti ini jarang-jarang didapatkan bagi saya. Bagi jamaah di Aceh Sirul Muqtadin biasa. Maka kalau saya baca Fatihah sendiri,
Saya ingin ramai-ramai ini mengalirlah Fatihahnya. Andai ada keluarga kita meninggal, dapat limpahannya. Istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Lebih baik satu istiqamah daripada 1000 karamah. Kalau nampak ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, latar jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan itu. Betul? Nampak ada orang jalan di atas air, nampak ada orang terbang di atas awan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi tengok, pandanglah pada istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti waktu dia mau sakratul maut, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu ada dua perasaan: takut mati, takut sakratul maut, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Insya Allah kalau istiqomah dalam sirul mubtadin, dihilangkan dari rasa takut, insya Allah. Amin. Sedih, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan rumah baru akan diambil oleh istri muda, sedih meninggalkan emas cincin akan dijual tetangga. Tapi kalau istiqomah, sedihnya hilang, takutnya hilang. Dan sebelum mati, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritahu dia tempatnya dalam surga. Sebelum mati, malaikat mengampakkan sayap. Hai jamaah sirul mubtadin, ini tempat engkau di surga, blok A nomor 15. Kita risau kalau tak tahu tempat kita di mana. Tapi sebelum mati Allah sudah tunjukkan tempat kita dengan syarat istiqamah. Tadi Ustaz Somad memulai ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang jam 11 pas. Saya sudah ceramah 75 menit. Kultum kuliah 75 menit. Biasa di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di depan Abu, di depan Abi, di depan ayah anda, di depan para tengku. Dalam hati saya ini nampaknya tak tahan lama nih. Paling 30 selesai. Rupanya didoakan ibu-ibu yang kasihan. Kasihan Ustaz, nampaknya tumbah nanti. Akhirnya mampu saya bertahan ceramah 75 menit. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti mendoakan saya. Kita secara jasad berpisah. Janganlah terkejut. Tapi roh kita tak pernah berpisah, karena Bapak Ibu selalu mendoakan Ustaz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kami sore nanti mau pengajian lagi, nanti malam kami mau pengajian, besok langsung kami ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Perlak lagi, masih banyak. Nah, pokoknya mati jangan takut. Mati jangan takut, ibu jangan takut mati, bapak jangan takut mati, tapi helm tetap pakai. Jangan nanti mau ikut pengajian pakai topi putih, tangkap Pak Polisi, saya tak takut mati Pak. Nyawa saya. Kata Pak Polisi, saya pun mau ke sana juga. Pakailah helm, yakinkan bunyi klik, lalu jalan. SIM tetap dipakai. Saya walaupun selalu foto dengan Pak Kapolres, foto dengan Pak Dandim, tapi di dompet tetap ada SIM A, SIM C, tetap ada. Walaupun saya naik pesawat. Kita adalah jamaah yang taat aturan negara, taat aturan agama. Dua-duanya kita selamat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fakir Ananda Abdul Somad, mohon maaf atas segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa isi ceramah dia tadi? 5. Yang pertama, pegang akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali. Peran dalam politik, ekonomi umat tetap dijaga. Maka insya Allah terjagalah silaturahim kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.